Mau linjur udah telat banget. Linjur udah telat banget. Aku bakal mengatakan satu kata soal ini. Gak ada yang namanya telat. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, aku Andika Fadlah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Di channel ini, aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Well, kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kenapa aku tampilannya rapi banget, kayak guru gini ya? Konsepnya ini kayak guru gitu. Jadi di channel ini aku punya program baru, namanya adalah konsultasi jurusan. Kemarin aku udah sempat upload snapgram, dimana isinya aku membuka opening konsultasi jurusan ini, dan aku minta masukan teman-teman, terutama teman-teman SMA yang kebingungan soal milih jurusan. Apa sih permasalahan kalian? Dari situ aku coba bagi ke beberapa section, dan istilahnya aku buatin tema tertentu. Nah, di video pertama konsultasi jurusan ini, aku bahas soal lintas jurusan. Jadi di sini aku udah kolek beberapa permasalahan soal lintas jurusan yang teman-teman miliki, dan semoga ini bisa mempresentasikan teman-teman yang nonton juga ya. Aku sebagai konsultan akan coba bahas dan kasih solusi gitu ya. Apa sih yang bisa teman-teman ambil dari permasalahan ini? Sebelum memulai videonya, kalian bisa support aku dan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena kedepannya aku bakal bikin video yang lebih menarik dan bermanfaat. Anyway, kalau misalnya kalian punya permasalahan juga, boleh langsung aja komen di komentar di bawah, ataupun pantengin Instagram aku, karena beberapa waktu ke depan, aku bakal coba buka program-program baru juga dari channel YouTubeku ini. Oke, dari beberapa kumpulan permasalahan lintas jurusan, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bingung banget hasil tes kepribadian sama minat bakat, malah jurusan IPS, padahal aku IPA. Well, soal ini jadi permasalahannya mungkin kita anak IPA gitu ya, kamu ini anak IPA, tapi setelah kamu mencoba hasil tes minat bakat, yang muncul itu jurusan-jurusan di sosum gitu ya. Well, that's fine banget kalau misalnya kamu ambil tes jurusan dan hasilnya ini gak sesuai ekspektasi kamu, yang malah jatuhnya harus lintas jurusan. Gak ada yang salah dari tes kepribadian selama kamu jujur selama mengisinya. Jadi ingat ya, kuncinya itu kejujuran. Justru dengan kita bisa jujur dan terbuka gini ya, yang mana hasilnya ini di luar ekspektasi kita, hasil ini bisa jadi patokan keputusan yang harus kita ambil ke depannya, yaitu lintas jurusan. Ya justru kamu harus bersyukur dong, sekarang kamu udah tahu kalau karakter kamu ini menyangkut dengan ilmu-ilmu sosial. Dan jangan sampai diri kamu ini denial ya, ataupun merasa kayak menolak akan kenyataan gitu. Karena justru ini demi kebaikan kamu sendiri di masa depan. Dan sebagai bentuk kalau misalnya kamu bisa menerima tantangan. Karena yakin semakin dewasa, tantangan kehidupan itu akan semakin berat. Dan ini hanyalah salah satu kecil atau permulaan dari tantangan yang bakal kamu ambil saat kuliah nanti. Jadi gak apa-apa banget kalau misalnya hasil tes minat bakat ini bertolak belakang dengan jurusan kamu sekarang. Daripada kamu nanti masuk IPA dipaksain gitu ya, dan berujung salah jurusan, malah gak enjoy ngejalanin kuliahnya. So, baca dengan teliti ya hasil tes kepribadian kamu ini, dan refleksikan dengan diri kamu, serta ikuti kata hati. Jangan lupa juga obrolin ini dengan orang tua kalian. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Mau linjur udah telat banget. Linjur udah telat banget. Aku bakal mengatakan satu kata soal ini. Gak ada yang namanya telat. Nah, common mistake yang terjadi sama anak-anak SMA adalah meragukan kapabilitas dirinya, terutama dalam lintas jurusan ini. Merasa kalau dirinya belum punya waktu yang tepat untuk lintas jurusan, ataupun merasa kayaknya harus banyak yang dipelajari dan banyak mengeluarkan tenaga dan waktu. Padahal semua itu salah, karena justru dengan kita bisa lintas jurusan, kita men-challenge diri kita lebih baik lagi, dan memberi value lebih buat diri kita. Istilah simpelnya ini adalah bentuk keluar dari zona nyaman. So, aku bakal bilang gak ada yang namanya telat dalam memulai. Justru semakin cepat sadar semakin baik. Karena semakin cepat sadar semakin baik, kita juga harus semakin cepat belajar dong. Karena semakin cepat belajar semakin baik. So, ketika kamu sadar kalau misalnya kamu harus linjur, persiapkan sekarang dan mulai belajar sekarang. Daripada di nanti-nanti berujung gak mulai-mulai. Nah, kalau misalnya konteksnya telat ini emang bener-bener mepet dengan waktu UTBK, sebenarnya ada beberapa strategi yang bisa kalian terapkan. Di channelku, aku juga sering bahas soal beberapa strategi UTBK yang bisa kamu tonton ya. Nah, tapi in short, aku bakal jelasin juga beberapa hal dasar ataupun basic-basicnya ya yang bisa kamu terapkan kalau misalnya kamu mau linjur dalam keadaan mepet. Yang pertama, tentunya harus pelajari dulu materi-materi basic. Kamu gak bisa langsung loncat ke soal kalau misalnya kamu gak punya dasar-dasar ilmu soal sosum ini. Coba kamu buka buku-buku rangkuman ataupun materi-materi yang ringkas gitu ya, seputar materi-materi IPS. Kalau misalnya udah punya basic-basic sosum ini, kamu bisa langsung mulai ke latihan soal. Dan perbanyakin latihan soalnya. Karena yang bakal kamu hadapi nanti di ujian kan soal-soal ya, bukan materi-materi aja. Dan kamu harus perhatikan ini. Luangkan waktu sebanyak mungkin untuk belajar lintas jurusan. Karena waktu kamu nggak banyak.
Even lebih banyak luangkan waktu untuk lintas jurusan ini daripada materi sekolah itu sendiri. Oke, next kita lanjut ke masalah yang ketiga. Di sini dia ceritanya agak panjang ya. Buat jurusan sih udah gak ada masalah. Aku anak IPA yang mau linjur ke Sosum buat ambil manajemen. Tapi gimana ya kak, sampai sekarang aku belum belajar apa-apa. Belajar kalau lagi bimbel aja. Di rumah bingung mau belajar mulai dari mana. Buku wangsit ada, mau ngerjain, mau. Tapi bingung, mulainya itu loh. Terus gimana kak? Mulai belajarnya dari mana? Dan cara bakar semangat biar mau belajar. Well, good job. Good job kamu udah menentukan jurusan yang kamu mau dan menerima keadaan kalau misalnya kamu harus lintas jurusan. Aplaus. Mari kita tepuk tangan. Cuma mungkin masalah kamu di sini adalah kebingungan dalam proses belajarnya dan menjaga motivasi belajar. Ya, itu hal yang berbeda dan bener-bener nerap banget di aku juga sih waktu dulu. Bahkan sampai detik-detik sebelum UTBK pun aku agak kesusahan dalam menjaga motivasi belajar. Menurutku ini sama seperti yang sebelumnya, dimana aku udah sempat bikin video juga soal UTBK, ada banyak banget dan bisa kamu tonton, terutama buat yang linjur-linjuran. Biar lebih ringkas lagi, kamu bisa cek di playlist aku soal UTBK. Tapi saranku sedikit di video ini adalah tadi kan permasalahan kamu itu gimana mulai belajarnya gitu, apa aja yang harus dipelajari, dan gimana cara mempertahankan motivasi. Penyebab dari kebingungan ini adalah kamu belum membuat time block, apa aja yang harus kamu lakukan dan sampai mana kamu harus belajar. Maka dari itu pentingnya yang namanya mapping. Dimana kamu harus bikin study plan ya, ataupun perencanaan belajar dari sekarang sampai UTBK nanti ngapain aja. Kamu bisa mulai dari tahap yang sederhana banget. Mulai dari list materi-materi sosum yang banyak ini, apa aja sih yang kamu kuasai dan mana aja yang enggak kamu kuasai. Nah, dari situ kamu bisa set prioritas kan, kalau misalnya materi yang kurang dikuasai harus kamu pelajari sejak awal, biar lebih rata aja materi yang kamu kuasai. Nah, setelah kamu buat prioritas mapel-mapel ini, kamu bisa lanjut ke penjadwalan. Bikin jadwal misalnya 1 minggu kamu bakal belajar apa aja. Minggu sekarang dengan minggu depan boleh aja beda. Yang penting dalam 1 minggu itu kamu udah punya penjadwalan. Termasuk misalnya di hari Senin kamu ingin belajar materi sosiologi. Dan di situ kamu breakdown juga tuh bab-babnya apa aja. Boleh per minggu, boleh per hari, boleh per bulan, bebas. Yang penting penjadwalan. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong soal motivasi, kuncinya dari aku adalah harus punya SMART goals. Ini udah cukup sering aku bahas di video-video sebelumnya, di mana SMART goals ini berisikan yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan juga time based. Dimana kalau misalnya kita punya semua komponen ini, yang artinya goals kita ini cukup spesifik, goals kita ini udah bisa terukur, terusnya bisa dicapai, realistis, dan juga ada timeline-nya. Itu membuat goals kita ini lebih terbayang dan kita jadi punya motivasi yang lebih kuat karena istilahnya bisa dicapai. So, gimana caranya membuat SMART goals ini? Tentunya dengan yang aku saranin tadi, mulai dari pembuatan study plan sampai pembuatan penjadwalan itu adalah bagian dari SMART goals. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pengen jurusan yang banyak cewek kak, yang cakep kak. Oke, ini agak out of range of my topic ya. Ini bukan soal linjur, tapi tentang gimana cari cewek kak yang cakep. Apa kampusnya? So, sorry banget, ini tidak termasuk dalam konsultasi jurusan, tapi kamu bisa cari ke cutting-cutting kamu. Yap, ini sedikit fun fact, tapi biasanya setiap univ itu punya karakter masing-masing di tiap fakultasnya. Misalnya fakultas teknik itu biasanya berisikan cowok-cowok gagah dan cakep-cakep. Atau misalnya fakultas kedokteran isinya orang-orang pintar semua. Ya, itu kalian udah pernah denger lah sedikit-sedikit. Tapi aku gak bakal banyak bahas di sini karena ini khusus topik lintas jurusan, teman-teman. Mungkin di video lain bisa kita bahas ya. Request di bawah. So, untuk kesimpulannya, sebelum lintas jurusan, ada banyak hal yang perlu kalian persiapkan dan juga pertimbangkan. Kalian harus pertimbangkan kalau misalnya waktu yang kalian keluarkan ini akan double. Dan juga materi-materi yang kalian pelajari ini akan mulai dari 0 sampai 100. Jadi kalian harus konsisten juga untuk menjaga belajar kalian ini bisa tuntas sampai akhir. Tapi tenang, keuntungan dari perjuangan kalian ini akan worth it kok ke depannya. Karena ini demi masa depan kalian, daripada kalian maksain di zona nyaman di dunia IPA gitu ya. Dan nanti ketika masuk jurusan IPA, kalian merasa gak nyaman. Dan kalian ingin keluar dari jurusan tersebut. So, sekian aja video dari aku. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau misalnya kalian ada request soal konsultasi jurusan, boleh langsung aja komentar di bawah ya. Untuk video kedepannya, kalian bisa support aku dan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, serta share ke teman-teman kalian yang melintas jurusan. See you on the next video. Bye-bye.